good thing. On my heart, on my mind. 전부 똑같아. On my mind, oh my gosh. Don't forget to try. 춤춰봐 부서지게. 회전 목마야 돌아봐. 내 곁에. Putra Herdianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian TWS, Flutter, Dart, dan Vigencia. Baik, yang pertama adalah pengertian teknologi web service. Teknologi web service adalah suatu barang yang dimana di dalamnya terdapat sebuah aplikasi lintas platform sehingga dapat diakses melalui jaringan internet ataupun internet yang bertujuan untuk melakukan interaksi antar sesama aplikasi yang satu dan yang lainnya. Baik, yang kedua itulah pengertian Flutter and Dart. Flutter merupakan sebuah jenis framework yang dimana digunakan membuat aplikasi mobile multi-platform dan termasuk platform yang gratis. Dan sedangkan Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk kebutuhan membuat suatu aplikasi mobile. Dan selanjutnya adalah Vigencia. Vigencia merupakan sebuah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk membangun startup. Ide produknya adalah Vigencia, visi generasi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sebelum mulai ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adinda Maisarah dari Universitas BSI Pontianak. Nah, apa sih yang sudah kami kembangkan dari aplikasi Vigencia ini? Pada poin pertama ini, kami menambahkan icon-icon dari setiap menu. Tampilan yang bagus dan menarik bukan sekedar hanya dari segi visual yang baik saja, namun harus disertai dengan user experience yang baik pula. Tujuan dari menambahkan icon agar dapat membantu dalam memudahkan penggunaan aplikasi dan lebih mudah dalam mengeksplor aplikasi Vigencia ini. Desain yang baik tentu saja memberikan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Maka dari itu, kami menambahkan icon dari setiap menu. Pada poin kedua, yaitu adanya penambahan background pada tampilan login, di mana pada bagian ini ditambahkan sebuah gambar yang disebut dengan web floral. Tujuan dari penambahan background ini tentunya agar tampilan login lebih menarik. Dan yang terakhir adalah poin ketiga, yaitu merapikan layout. Tampilan UI sebelum dikembangkan terkesan biasa saja. Nah, kemudian setelah kami kembangkan, tampilan layout ini lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya, seperti ukuran pada tombol button dan menambahkan komponen-komponen lainnya. Baiklah, dari kesimpulan penjelasan saya, hasil dari pengembangan kami ini hanya menambahkan user interface-nya saja. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Muzakir. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian API. Yang pertama, mendownload aplikasi Postman, lalu mendownload RESTful API Vigencia. Yang kedua, membuat create database Vigencia. Yang ketiga, melakukan import file Vigencia yang berekstensi vigencia.sql ke dalam database Vigencia. Yang keempat, melakukan pengujian RESTful API di Postman dengan menggunakan metode get, post, put, dan delete. Untuk fungsi metodenya, yaitu yang pertama ada get,
berguna menyediakan akses pembacaan pada resource. Pause berguna membuat resource baru dan untuk mengirim data. Put berguna untuk memperbarui resource baru, dan delete berguna untuk menghapus resource. Berikut pengujian metodenya dengan menggunakan aplikasi software yang bernama Postman. Di sini ada metode get, lalu post. Berikutnya ada metode put, dan yang terakhir ada metode delete. Di sini ada sebelum dan sesudah. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ramdhania. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi Figinesia. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama, kita mendownload dan mempersiapkan terlebih dahulu aplikasi text editornya. Nah, di kelompok kami menggunakan Visual Studio Code. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan pengodingan untuk pembuatan aplikasi Figinesia. Dan yang ketiga yaitu melakukan tahap running untuk melihat hasil tampilan dari pembuatan aplikasi Figinesia tersebut. Nah, di slide selanjutnya terdapat tahap pengkodingan. Nah, di sini kita melakukan pengkodingan itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi di dalam Dart ini terdapat yang namanya folder lib. Nah, di folder lib terdapat file yang bernama main.dart. Kemudian yang kedua terdapat yang namanya folder script. Nah, di folder script ini terbagi menjadi 4 file. Yang pertama kita membuat login.dart, kemudian yang kedua kita membuat register.dart, yang ketiga yaitu mainScreen.dart, kemudian yang keempat yaitu editPage.dart. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat folder yang bernama folder cons. Nah, di dalam folder cons terdapat file yang bernama cons.dart. Di dalam cons.dart ini kita memasukkan string URL. Nah, string URL yang dimasukkan yaitu berupa IP config dari masing-masing komputer atau laptop kita. Nah, yang keempat ada namanya folder models. Nah, di dalam folder models ini terdapat 2 file. Yang pertama yaitu login_model.dart, kemudian yang kedua yaitu motivasi_model.dart. Di slide selanjutnya ini merupakan tampilan codingan dari hasil tahap pengkodingan sebelumnya. Yang pertama ini merupakan tampilan dari main.dart-nya. Sini merupakan codingannya. Kemudian yang kedua ini merupakan tampilan hasil dari codingan yang login.dart. Yang ketiga yaitu codingan register.dart. Kemudian pada slide selanjutnya ini merupakan hasil tampilan codingan. Yang pertama dapat kita lihat yaitu tampilan dari mainScreen.dart. Kemudian yang kedua ada tampilan dari editPage.dart. Nah, di gambar yang ketiga yaitu adalah tampilan dari cons.dart. Kemudian pada slide selanjutnya lagi yaitu terdapat 2 tampilan di dalam folder models. Nah, ini merupakan tampilan codingan dari loginmodel.dart, dan yang gambar yang kedua yaitu gambar motivasi model.dart. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Nah, perkenalkan, nama saya Wendy dengan NIM 12190967. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan poin 5 yaitu tentang tampilan menu pada pengembangan Figinesia kami. Nah, berikut kami akan tampilkan tampilan menu sebelum pengembangan. Teman-teman bisa lihat di belakang. Nah, perlu teman-teman ketahui pada tampilan menu Figinesia ini cukup sederhana sekali ya teman-teman. Nah, kami melakukan pengembangannya itu di bagian tampilannya saja. Nah, bisa teman-teman lihat pada tampilan login areanya ini
Karena sederhana sekali teman-teman, ada tampilan registrasi, tampilan main screen-nya, dan yang terakhir itu tampilan edit. Teman-teman bisa lihat sekali ya teman-teman, begitu sederhana tampilannya ini. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pengembangannya teman-teman. Next. Oke, bisa teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan tampilan project Viginesia dari hasil pengembangan kami. Nah, yang pertama itu adalah tampilan login ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pada tampilan login ini kami memberi background gambar. Nah, itu merupakan hasil editan dari anggota kelompok kami. Dan juga kami juga menambahkan yang namanya icon ya teman-teman, supaya kelihatan menarik saja. Dan juga kami memberikan teks, yaitu Login Viginesia Mini IT, yaitu nama kelompok kami sendiri. Nah, dengan sedikit sentuhan style agar lebih menarik ya teman-teman. Nah, dan juga pada tampilan box formnya ini kami memberikan juga icon ya teman-teman, icon email dan juga icon eyes atau icon mata yang tertutup ya teman-teman, supaya kelihatan lebih menarik. Nah, selanjutnya itu kita juga memodifikasi pada tampilan registrasinya ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat pada tampilan registrasi sebelum kami melakukan pengembangan itu sangat menurut kami kurang efektif teman-teman. Nah, karena belum ada abbar ya teman-teman. Abbar ini berfungsi sebagai kita kembali ke tampilan sebelumnya teman-teman. Nah, itu kami juga kebingungan bagaimana cara kami kembali ke halaman login supaya kami bisa mengakses login tersebut. Nah, di dalam kabar ini juga kami masukkan yaitu icon logout supaya kita bisa langsung keluar pada tampilan Viginesia ini. Nah, kami juga menambahkan icon ya teman-teman, icon yang berbeda dari tampilan login, dan juga kami menambahkan teks. Nah, pada form box masing-masing kami juga menambahkan icon yang berbeda-beda sesuai dengan tema dari form tersebut ya teman-teman. Dan juga terakhir itu ada tombol langsung registrasi. Nah, setelah registrasi ini akan muncul yang namanya pesan. Teman-teman bisa lihat nanti pada bagian demo program Viginesia kami ini. Selanjutnya ada tampilan motivasi page. Nah, ada penambahan terhadap halaman motivasi page ini atau tampilan main screen ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kami juga menambahkan yang namanya abbar. Nah, di dalam abbar ini kita melihat ada icon logout ya teman-teman. Nah, fungsi icon logout ini sebagai kita bisa kembali ke halaman awal, yaitu halaman login. Nah, dan juga kami menambahkan icon yang teman-teman yang berbeda dari sebelumnya, yaitu icon pada registrasi dan login. Nah, sebenarnya identik sama ya teman-teman. Ada yang membedakan dari halaman motivasi page ini. Nah, yaitu ada kata-kata hello dan parameter dari nama akun registrasi terhadap user tersebut ya teman-teman. Misalkan saya menambahkan login terhadap akun saya, yaitu misalkan nama saya Wendy. Nah, di dalam tampilan motivasi page itu akan muncul halo Wendy. Nah, setiap user itu pasti akan berbeda-beda. Dan juga di bawahnya ada yang namanya teks ya teman-teman. Silakan masukkan motivasi Anda. Nah, itu sebenarnya hampir sama terhadap tampilan sebelumnya. Nah, apa yang membedakan lagi teman-teman? Nah, di dalam box ini juga kami memasukkan icon ya teman-teman, icon lampu. Nah, identik sekali ya teman-teman dengan ide atau motivasi masing-masing orang ya teman-teman. Dan juga kami memodifikasi ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya itu antara teks formnya itu dengan tombol sapinya itu berdempet ya teman-teman. Dan kami juga memberikan jarak terhadap tombol tersebut teman-teman agar terkesan lebih menarik ya teman-teman. Dan juga kami menambahkan pada yang namanya icon restart itu ya teman-teman. Dan juga kami juga memberikan jarak ya teman-teman agar kelihatan lebih menarik. Nah, dan juga kami
mengubah sedikit icon pada tampilan motivasi by usernya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di situ kami menggantinya dari icon setting ke icon edit, dan juga pada icon delete-nya kami mengubah warna ya teman-teman, lebih terkesan masuk ya teman-teman pada tombol delete identik dengan warna merah. Nah, yang terakhir itu pada tampilan edit page. Nah, pada tampilan edit page ini yang awalnya itu sangat sepi sekali teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada tampilan sebelumnya. Nah, tampilan sebelumnya itu agak lebih ke center ya teman-teman, posisi dari formnya tersebut. Nah, di sini kami juga mengubah agak lebih ke atas sedikit ya teman-teman, supaya lebih terkesan menarik saja teman-teman. Nah, akbar juga kami tambahkan agar bisa kembali ke halaman sebelumnya dan juga bisa kembali ke logout ya teman-teman, atau ke halaman login. Nah, pada tampilan tersebut kami juga menambahkan icon. Yang jelas icon tersebut berbeda dari tampilan sebelumnya, agar lebih identik ya teman-teman, berbeda-beda masing-masing tampilan dengan icon tersebut. Nah, dan juga kami menambahkan icon ya teman-teman pada text boxnya juga, supaya lebih menarik. Nah, dan juga kami memberi jarak pada button submitnya juga. Awalnya itu tombolnya ini identik dengan elevator button ya teman-teman, terkesan lebih kecil saja. Nah, di sini kami juga mengubahnya ke child, lalu kami masukkan elevator button supaya kelihatan memanjang hampir sama sebelum tampilan sebelumnya ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga parameter motivasi tesnya ini sebenarnya ada di atas box formnya nih teman-teman. Nah, di sini kami masukkan parameternya ke dalam boxnya supaya lebih kelihatan menarik teman-teman. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hidayat Sugianto. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pembahasan terakhir dari hasil kerja kelompok kami, yaitu pengujian aplikasi Pegenesia. Pengujian aplikasi Pegenesia ini dilakukan secara langsung dengan mempraktikkan menggunakan aplikasi yang bernama Visual Studio Code dan menggunakan emulator Google Chrome. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Jadi langsung saja kita melakukan pengujian pada aplikasinya. Yang pertama kita melakukan pengujian pada halaman registrasi dulu ya teman-teman. Pada halaman registrasi ini terdapat nama, provisi, email, dan password yang akan kita isi. Yang pertama adalah nama, misalkan Fitra, isinya mahasiswa, emailnya, misalkan Fitra Biasti, terus passwordnya. Oke, coba daftar ya teman-teman. Oke, akunnya berhasil kita registrasi. Oke, kita lanjut ke pengujian loginnya ya teman-teman. Masukkan email yang tadi sudah kita registrasi. Terus masukkan passwordnya. Oke, kita berhasil login ya teman-teman. Jadi setelah login itu kita akan masuk ke halaman motivasinya. Jadi di halaman motivasi ini terdapat tempat untuk kita masukkan motivasi nantinya. Terus di sini ada motivasi by all dan motivasi by user untuk lihat apakah motivasi itu berhasil dimasukkan atau tidak. Setelah kita coba ketikkan saja ya. Coba submit ya teman-teman. Oke, motivasi berhasil ditambahkan.
Oke, coba lihat di motivasi by Al-nya dulu. Oke, berhasil ditambahkan ya teman-teman. Terus kita lihat di motivasi by usernya. Oke, juga sudah berhasil ya teman-teman, berhasil ditambahkan. Jadi selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian untuk mengeditnya, yaitu dengan mengklik icon seperti pensil ini. Klik saja. Terus di sini adalah halaman untuk mengedit motivasinya. Oke, saja kita ubah motivasi sesuai yang kita inginkan. Misalkan berhasil, motivasi berhasil diupdate ya teman-teman. Jadi untuk melihatnya kita harus merefreshnya dulu. Oke, sudah di refresh dan datanya berhasil terganti ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di motivasi by Al-nya juga sudah terganti ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengujian, yaitu untuk menghapus motivasinya. Jadi langsung saja klik icon yang berwarna merah ini. Oke, data berhasil di delete ya teman-teman. Kita coba refresh dulu. Oke, kita coba login kembali. Oke, coba kita lihat apakah datanya berhasil dihapus. Oke, berhasil dihapus ya teman-teman. Coba kita lihat di sebelahnya. Oke, juga berhasil dihapus ya teman-teman. Baiklah, saja yang dapat saya presentasikan dari pembahasan kelompok kami yang terakhir, yaitu pengujian aplikasi Peginesia. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, I'm perfect for you.